banyak orang yang syaitan membuat dia lupa akan tujuan hidup ini. Memang mayoritasnya, paling banyaknya umat Nabi Muhammad dilalaikan oleh syaitan. Ketahuilah bahwa surga mustahil untuk dimasuki oleh orang-orang yang hidup di permukaan bumi berbuat dosa besar yang paling besar. Ini perlu kita ingatkan. Kenapa? Karena kita sayang saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Ketahui bahwa surga Allah itu mustahil akan diisi mustahil akan dimasuki oleh orang yang wafat membawa dosa. Saya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah agar semua kita yang hadir di masjid ini pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berdoa, saya berdoa kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita semua kelak di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang surga Allah adalah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Jangan pernah lupa, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bahwa tujuan hidup kita adalah ingin sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang yang syaitan membuat dia lupa akan tujuan hidup ini. Akhirnya dia disibukkan oleh membicarakan sesuatu yang akhirnya lalai membicarakan surga. Dan hal-hal yang membuat dia lalai itu beraneka ragam. Memang mayoritasnya, paling banyaknya umat Nabi Muhammad dilalaikan oleh syaitan untuk selalu mengidam-idamkan surga, selalu mengorientasikan surga. Mayoritasnya digoda dengan harta. Mayoritasnya digoda dengan harta dan kenikmatan dunia. Mayoritasnya. Namun di sana sini masih ada yang lain yang tidak digoda dengan harta, namun digoda dengan membicarakan hal yang beraneka ragam. Ya, sebahagiannya digoda dengan maksiat. Dan hari-hari ini kita sedang digoda untuk lupa membicarakan surga karena corona. Sibuk corona aja. Seolah-olah dunia ini harus semua manusia berbicara tentangnya. Sekiranya manusia berbicara surga seheboh mereka berbicara corona, maka yakinlah dan percayalah bahwa hidup di dunia ini akan luar biasa hebatnya. Nah, maka mudah-mudahan doa kita di awal kajian ini diijabah dan dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sesungguhnya kesanalah tujuan hidup kita. Dan jangan pernah lupakan itu. Dan ketahuilah bahwa surga mustahil untuk dimasuki oleh orang-orang yang hidup di permukaan bumi berbuat syirik besar dan wafat tanpa pernah bertaubat dari syirik besar itu. Kalau memang tujuan hidup kita surga Allah, ketahuilah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang berbuat syirik Allah haramkan untuknya surga. Dan itu bukan perkataan para ahli ilmu, tidak juga perkataan para ulama, tidak juga perkataan para ustadz, para da'i, para mubalik, para buya. Itu Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, yang berbuat syirik Allah haramkan untuknya surga. Wajar kalau kemudian Allah letakkan syirik adalah dosa terbesar, dosa besar yang paling besar. Begitu Nabi menyebutnya, dosa-dosa besar yang paling besar.
Dosa besar banyak, tapi yang paling besar dari dosa besar adalah syirik. Dan syirik itu bukan sekedar sujud ke berhala, sujud ke matahari, minta ke api, minta ke sapi. Bukan hanya itu saja yang namanya syirik, itu juga syirik. Tapi syirik yang sangat kentara, syirik yang sangat jelas, bagaikan matahari di siang bolong. Tidak tahu juga muslim itu syirik, kebangetan udah itu. Tapi ketahuilah, kalau kita meminta rezeki kepada selain Allah, itu juga syirik. Siapapun kita minta perlindungan diri kepada selain Allah, itu juga syirik. Misalnya ini misalnya kita orang pinggiran pantai, kita akan melaut malam. Mungkin ana tidak tahu, ambo tidak tahu. Semoga tidak ada. Diyakini bahwa di tengah laut itu ada penunggu. Lalu kemudian sesampai di tengah laut, sebelum memulai menebar jaring, lalu kita ngomong, wahai penunggu laut yang ada di sini, saya minta kepada Anda, tolong jaga saya, jangan apa-apakan saya, selamatkan saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma ingin mencari nafkah. Ini sudah permintaan kepada selain Allah, hati-hati. Yang harusnya dilakukan oleh orang yang beriman, yang ingin ke surga, ya Allah, Dia yang punya laut ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan manfaat dan hanya Engkau yang bisa menolak mudarat. Kepadamu aku berlindung dari segala yang tidak kuinginkan terjadi pada malam ini. Dan ketahuilah bahwa orang-orang musyrikin Mekah dulu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika mereka sampai di lautan, namun lautan mereka lautan pasir. Kalau lautan kita kan lautan air, namun kalau lautan mereka lautan pasir. Mereka melakukan apa yang saya contohkan tadi. Wahai orang penunggu di negeri ini, tuan penunggu negeri ini, tolong lindungi kami selama kami berada di sini. Kepada Anda kami memohon, lindungi kami. Itu perbuatan orang musyrikin Mekah dan musyrikin Jazirah Arab, dan itu yang diperangi oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ingatkan. Kenapa? Karena kita sayang saudara kita kaum muslimin dan muslimat, sangat mencintai mereka, dan kita ingin mereka sampai ke surga sebagaimana kita juga ingin diri kita sampai ke surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat jelas dan tegas, wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuk mereka surga. Dan kita tidak ingin orang-orang yang kita cintai Allah haramkan untuk mereka surga. Oleh karena itu perlu kita ingatkan, ya, bahwa meminta kepada selain Allah adalah syirik besar. Itu hanya satu contoh, dan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu ada atau tidak, namun hanya sekedar mengingatkan. Kalau di sana, di negeri yang seberang sana ada yang seperti itu. Sebelum ke laut mereka sembelih ayam dulu, lalu minta perlindungan kepada penjaga pantai laut selatan yang mereka kenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Minta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul dulu, dan itu syirik. Nah, hal yang sama tentu tidak boleh dilakukan oleh orang muslim manapun yang mau ke surga. Kalau itu adalah penjaga laut menurut mereka, atau penjaga laut menurut orang-orang, kalau ada hal yang sama permohonan kepada siapapun, kalau dia di gunung kepada penjaga gunung, kalau dia di mana penjaga mana gitu, ya, tidak boleh. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Hanya Allah yang mengatur alam semesta. Ya, kalau toh pun jin laut itu kuat, Allah melindungi, mau apa dia? Dan kalau toh pun kita minta perlindungan kepada jin yang kuat itu, kalau Allah tidak melindungi kita, bisa apa jin yang kuat itu untuk melindungi kita? Nah, jin kuat. Kan saking kuatnya dia bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Sabak, Yaman menuju Palestina. Berapa kuatnya dia? Singgasana besar mau dipindahkan oleh dia. Ini awal kajian kita, ya, karena semua kita pasti merindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang benar-benar beriman pasti merindukan surga Allah, dan wajib diketahui bahwa surga Allah itu mustahil akan dimasuki oleh orang yang wafat membawa dosa syirik besar dan tidak bertaubat. Kalau dia membuat dosa syirik besar ketika hidup, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum wafat, maka dia wafat tanpa dosa syirik besar. Namun kalau dia wafat dengan membawa dosa syirik besar, itu yang berbahaya. Dan itu bahaya paling besar. Oleh karena itu Nabi meletakkan syirik besar, syirik itu dosa besar yang paling besar. Namun sudah banyak umat Islam yang tidak mau mempelajarinya, sehingga tidak tahu apa dia, mengira bahwa hanya sujud ke berhala itu yang namanya syirik. Itu syirik juga, ya, itu syirik juga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,